Mahal, tapi manusia mulianya bukan karena berat badan. Di sini ada nggak yang berat badan? Jadi sekedar informasi, yang berat badan, ini kayak saya ini berat badan juga nih. Itu ada informasi, nggak usah pusing-pusing, nikmati saja dengan rezeki dari Allah Subhanahu. Nih ada kabar gembira, orang yang badannya gemuk itu dijamin, orang yang berat timbangannya itu dijamin oleh Allah masuk surga. Berat timbangan amal pahalanya, bukan berat badannya. Nih kembali, betapa dahsyatnya menuntut ilmu. Jangan sayang-sayang coba. Kalau jadi ustadz, semuanya kan ustadz yang dipanggil. Ada yang sunatan yang dipanggil ustadz, ada yang mautan dipanggil, mau apa syukuran dipanggil, 7 bulan dipanggil. Ya Allah. Terus apa rumah baru ditinggalin dipanggil ustadz. Mau bongkar rumah, kasihan ustadz suruh ngangkatin. Semuanya luar biasa. Oleh karenanya belajar ilmu, kehebatan menuntut ilmu dijamin oleh Allah itu. Makanya jangan lupa, mumpung masih muda, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua dibikin bubur. Kata orang Pulau Gadung begitu. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua dibikin bubur. Masih muda puas-puasin, entar tua tinggal babak belur. Tapi alhamdulillah, santriawan santriawati pesantren Fathul Falah ini kan semangat. Alhamdulillah, insya Allah semuanya berhasil, semuanya bisa sukses, semuanya bisa ilmunya bermanfaat, semuanya. Amin ya robbal. Nah, kehebatan orang yang berilmu bukan hanya tadi dijamin oleh Allah masuk surga, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehebatan orang yang berilmu, pengetahuan luar biasa sekali. Apa diantaranya? Makanya kehebatannya itu diantaranya lebih mulia dibanding orang yang tidak berilmu pengetahuan. Rasulullah pun menyatakan dalam hadisnya, keutamaan orang yang berilmu dengan yang ahli ibadah beda nggak kira-kira? Berbeda seperti bulan dengan bintang. Terangan mana kira-kira bulan atau bintang? Besaran bulan. Yang gua tanya bukan matahari coy. Yang ditanya apa? Bulan. Fadlul alim alal abid kabadil qamar ala sa'iril kawakib. Jadi keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda sekali. Makanya tadi mumpung masih muda, yuk belajar, dinikmati, insya Allah manjadah wajadah. Kisah yang berikutnya kita bisa belajar dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu dikenal dengan anak batu. Dia disingkat sebagai anak batu karena dia terinspirasi belajar ilmu itu dengan batu. Dia belajar bertahun-tahun nggak bisa-bisa, tapi akhirnya bebel, nggak paham-paham, ini ngaji nggak bisa-bisa, amil nggak hafal-hafal, akhirnya pusing, kabur. Ketika kabur akhirnya kemana? Ke goa. Kemudian dia lihat, terinspirasi dengan rembesan air menetes ke batu. Coba logika yang biasanya batu itu tidak akan bisa dihancurkan oleh benda cair, oleh air. Tapi karena terus menerus luar biasa. Jadi tes. Kira-kira jadi bolong nggak batu. Oh, pas dia lihat, oh intinya kalau adik-adik mau belajar ilmu harus bersungguh-sungguh. Manjadah wajadah. Minimal kalau belajar ilmu itu apa? Kita nggak bisa ngapal-ngapal, minimal 7 kali. Kalau nggak paham boleh ulang lagi. Kita bisa belajar dengan Siti Hajar, istrinya Nabi. Ibu
Nabi siapa? Siti Hajar. Nabi Ibrahim. Tuh, ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar itu lari-lari kecil dari Sofa ke Marwah. Berapa kali? 7 kali. Enggak pantang menyerah, baru 7 kali pasrah kepada Allah. Tapi Allah berikan inspirasi melalui mukjizat kepada anaknya Nabi Ismail dengan menggerak-gerakkan kakinya ke pasir, gurun pasir, air keluar air Zam-Zam. Airnya jadi Zam-Zam. Kita bisa belajar minimal adik-adik. Kalau belajar nggak paham-paham minimal 7 kali. Bahkan kita harus bisa lebih. Menurut Thomas Alva Edison ini menemukan bola lampu itu ketika lakukan uji coba itu 1000 kali. Gagalnya berapa? Gagalnya berapa kali? 999 kali. Berhasilnya berapa? 1 kali. Harapannya adik-adik belajar kitab, ngaji, dan lain sebagainya, baca Quran. Boleh jadi ada yang nggak bisa, teruslah. Insya Allah bisa. Kalau insya Allah bisa, nikmat rasanya. Kalau nanti sampai ada yang punya rezeki bisa pergi haji, amin. Ya Rabbal. Kalau pergi haji kan kalau punya ilmu, insya Allah nikmat rasanya. Coba ada orang yang pergi haji, dia nggak punya ilmu, mau beli korma itu 2 kilo nggak dilayani. Ngomong sama orang Arab, rap korma 2 kilo, ya kan? Mesti gak paham juga tuh orang Arab. Akhirnya dia bilang apa? Rokata ini. Akhirnya nggak dilayanin, dia pulang. Nanya, dia curhat kepada ustadznya, pembimbingnya, Ustadz, saya minta beli korma 2 kilo nggak dilayanin. Emang bapak ngomongnya apa? Saya bilang rokata ini. Kata ustadznya, Pak, untung nggak ada bilang sami Allahu liman hamidah. Karena kenapa? Rokata ini. Ya rakaat ini berarti 2 rakaat. Tapi coba kalau adik-adik semuanya sini sudah belajar ilmu agama, bahkan kata Syekh Idris Kamali menyatakan yang sering juga dibacakan oleh santri Qotratul Falah. Dulu juga saya dengan Ustaz Nurul membacakan di pesantren Darus Sunnah. Itu disarankan kita kalau ingin belajar ilmu itu ada beberapa cara. Fa'lam bi annal ilma bitta'allumi, dengan belajar. Kalau adik-adik ingin bisa pinter, belajar. Di sini ada yang bisa naik sepeda nggak? Naik motor bisa? Sebelum bisa ngapain tuh? Belajar, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh, nggak nyesel, terus bitta'allumi. Yang kedua diapain tuh? Bil hifzi, jangan lupa dihafali. Insya Allah bermanfaat, amin. Ya Rabbal. Setelah dihafal jangan lupa itu wal itqon, diulang-ulang. Walaupun adik-adik ada yang sudah hafal Jurmiyah, ada yang hafal Al-Quran, kalau nggak diulang-ulang lupa nggak kira-kira? Ibarat pisau, kita punya pisau tajam nggak pernah diasah, kira-kira lama-lama tumpul nggak? Ini yang namanya hafalan. Wal itqon, diulang-ulang. Wat tafahumi, dipahami, dibuat kesimpulan. Dipahami apa sih ini maksudnya, intisarinya apa. Insya Allah nanti adik-adik semuanya ilmunya bermanfaat, amin ya Rabbal. Bahkan Al-Imam Ali bin Abu Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan, yang telah dikutip oleh Syekh Darmudi dalam Ta'lim Mutalim, ada 6 cara agar kita semuanya bisa menuntut ilmu, gampang mendapatkan ilmu. Apa diantaranya itu? Zakaun, wahirsun, wastibarun, wasqata'un, wa irsadul ustad, wa tuluz zaman. Jadi resep adik-adik biar supaya nanti menuntut ilmu gampang, jangan lupa itu diasah kecerdasan. Zakaun, cerdas. Orang yang cerdas itu pasti dia pandai membaca. Nah, alhamdulillah
Kita punya pondok pesantren ini punya perpustakaan tuh, seringlah kita datang perpustakaan baca karena jendela itu. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad surah apa? Surah Al-Alaq. Apa bunyinya? Iqra, bacalah, baca. Mumpung kita masih diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Boleh kita belajar ilmu umum, tapi jangan lupa dibentengi dengan ilmu agama. Insya Allah akan selamat, amin ya rabbal. Sehingga modelnya kita zakaun, insya Allah kita akan cerdas, amin ya rabbal. Yang kedua, hirsun. Kalau dalam makanan kita tidak boleh tomak, tidak boleh serakah. Tapi kalau dalam menuntut ilmu boleh nggak serakah? Boleh. Harapannya ilmu kita itu semakin meningkat. Adik-adik nanti menuntut ilmu, belajar dengan ilmu padi itu. Pernah lihat padi nggak? Santri putri pernah lihat padi nggak? Suaranya belum kompak, yang jawab baru 2 orang. Pernah lihat padi nggak? Di mana? Oh, di sawah. Ini yang laki-laki pernah lihat padi? Di mana? Tuh, kalau kita belajar ilmu, belajar dengan padi, semakin berisi semakin merunduk. Jangan kita sombong. Kita boleh belajar tomat. Orang lain lebih pintar, kita harus bisa lebih pintar lagi. Amin ya robbal. Banyak orang-orang yang sukses berangkat dari miskin. Coba kita lihat Khairul Tanjung, itu anak singkong, bapaknya enggak kaya, tapi sekarang jadi menteri. Dahlan Iskan orang miskin, dia jadi menteri. Dulu Presiden Soeharto bapaknya petani, sekarang jadi presiden. Ya udah meninggal, ya kan? Presiden Jokowi, ya kan? Jadi presiden. Nah, semuanya belajar ilmu. Coba minimal presiden kita tuh ada gelar-gelarnya kan?